Oke. Halo Bu Setia dan teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai chapter 14 yaitu Building Positive Employee Relation. Sebelum masuk ke presentasinya, saya sendiri akan memperkenalkan diri, yaitu saya Dena Anggita dan teman-teman saya. Saya Leni Francisca. Saya Tirsa Gracia. Saya Iksan Teguh Prastowo. Saya Nova Rafli. Dan saya Prinata Dewana. Pertama, bahas mengenai what is employee relation atau apa itu hubungan karyawan. Jadi hubungan karyawan ini adalah aktivitas manajerial yang melibatkan pembentukan dan pemeliharaan hubungan positif antara karyawan dan pemberi kerja yang berkontribusi pada produktivitas, motivasi, moral, dan disiplin yang memuaskan, serta untuk mempertahankan lingkungan kerja yang positif, produktif, dan kohensif. Kemudian kita membahas mengenai meminta karyawan untuk bekerja lembur atau melakukan tugas lain. Tentu saja masuk akal untuk memiliki karyawan di pihak Anda. Oleh karena itu, banyak pemberi kerja berusaha membantu hubungan karyawan yang positif dengan asumsi yang masuk akal bahwa itu akan lebih baik daripada membangun hubungan yang negatif. Jadi mengolah hubungan karyawan ini biasa ditugaskan ke SDM. Misalnya, pengusaha dapat melakukan banyak hal untuk membangun hubungan positif dengan karyawan. Itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk pelatihan yang baik, penilaian adil, dan gaji serta tunjangan yang kompetitif. Namun sebagian besar pengusaha juga menerapkan program hubungan karyawan, di mana program khusus tersebut untuk menjaga hubungan positif dengan karyawan. Program-program ini termasuk hubungan perlakuan yang adil bagi karyawan, yaitu meningkatkan hubungan karyawan melalui komunikasi yang lebih baik, mengembangkan program pengakuan atau hubungan karyawan, dan memiliki prosedur disiplin yang adil. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Employee Relation Program to Build and Maintain Positive Employee Relations. Jadi itu menjelaskan tentang perlakuan tidak adil di tempat kerja bisa merusak semangat, menurunkan moral, dan merusak kepercayaan. Supervisor yang kasar membuat karyawan lebih mungkin berhenti, mengalami stres, dan merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka. Bahkan menyaksikan kekerasan di tempat kerja bisa memicu perilaku tidak etis. Selanjutnya tentang bullying and victimization. Jadi ini tentang bullying dan victimisasi. Ada kasus di mana beberapa ketidakadilan di tempat kerja seperti bullying sangat jelas. Sekitar 45% karyawan Amerika Serikat pernah mengalami atasan yang kasar. Korban ini seringkali diam karena takut pembalasan. Intimidasi melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, niat merugikan, dan pengulangan tindakan. Bentuk bullying bisa verbal, sosial, fisik, atau cyberbullying. Kemudian kita akan menjelaskan tentang improving employee relation through communication programs. Yang pertama itu bisa menggunakan komunikasi dua arah. Ini membantu manajemen memahami masalah karyawan, mengurangi perlakuan tidak adil, dan menjaga hubungan positif. Kemudian kita bisa juga menggunakan survei iklim organisasi. Survei sikap, moral, atau iklim digunakan untuk menilai sikap karyawan terhadap aspek seperti kepemimpinan, keselamatan, keadilan, dan gaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas pengembangan program pengakuan dan hubungan karyawan. Selain program komunikasi, program pengakuan, dan program penghargaan karyawan di seluruh perusahaan. Sebagai salah satu contohnya yaitu sebuah jurnal pedagang mencatat bagaimana murai suplai CO. Terus pengakuan dan penghargaan jasa membutuhkan perencanaan. Next. Terus kedua ini ada menggunakan program keterlibatan karyawan, yaitu di mana hubungan karyawan juga cenderung membaik ketika karyawan dilibatkan dengan perusahaan dengan beberapa cara yang positif. Perusahaan mendorong keterlibatan dengan berbagai cara, yaitu ada yang menggunakan penyelenggaraan kelompok fokus. Nah, kelompok fokus sendiri itu adalah sampel kecil karyawan yang dihadapkan pada masalah tertentu dan yang secara interaktif mengungkapkan pendapat dan sikap mereka terhadap masalah tersebut dengan memfasilitatorkan yang ditugaskan oleh kelompok tersebut. Nice.
Nah, di sini ada beberapa menggunakan tim kelibatan karyawan, yaitu yang pertama, tim sementara yang anggotanya bekerja pada tugas analitis tertentu, seperti cara memotong biaya atau meningkatkan produktivitas. Yang kedua, tim pemecah masalah, yaitu tim yang mengidentifikasi dan meneliti proses kerja dalam mengembangkan solusi untuk masalah solusi yang ada pada masalah solusi untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Terus yang ketiga itu ada lingkaran kualitas jenis, khusus dari tim pemecah masalah formal tim, pemecahan masalah formal biasanya terdiri dari 6 hingga 12 karyawan yang terlatih secara khusus. Next. Nah, yang keempat ini ada mengelola sendiri atau mengarahkan sendiri tim kerja kelompok kecil yang terdiri dari beberapa karyawan yang dipilih dengan cermat, dilatih, dan diberdayakan pada dasarnya menjalankan sendiri dengan sedikit atau tanpa pengawasan dari luar. Biasanya dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas atau misi tertentu. Nah, yang terakhir ini yaitu menggunakan sistem saran rencana. Saran karyawan dapat menghasilkan penghematan yang signifikan atau melalui keterlibatan dan penghargaan meningkatkan hubungan karyawan. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada the ethical organization. Etika adalah prinsip-prinsip perilaku yang mengatur individu atau kelompok, prinsip-prinsip yang digunakan orang untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan. Keputusan etis adalah keputusan yang berakar pada moralitas. Moralitas mengacu pada standar perilaku yang diterima masyarakat. Standar perilaku yang diterima masyarakat, lebih tepatnya moralitas. Dalam kurung dan oleh karena itu keputusan etis selalu melibatkan pertanyaan yang paling mendasar tentang apa yang benar dan salah, seperti mencuri, membunuh, dan bagaimana memperlakukan orang lain. Next. Selanjutnya, ethic and employee rights. Masyarakat tidak hanya mengandalkan etika atau rasa keadilan atau moralitas pemberi kerja untuk memastikan bahwa mereka melakukan apa yang benar. Masyarakat juga melembagakan hukum dan prosedur untuk menegakkan hukum-hukum ini. Undang-undang ini menjelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemberi kerja. Misalnya dalam hal diskriminasi berdasarkan ras. Next. Selanjutnya ada how any manager can create an ethical environment. Yang pertama itu ada mengurangi tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan. Selanjutnya ada jelaskan apa yang boleh dan tidak boleh. Kemudian menjadi contoh perilaku yang diinginkan, berjalankan perilaku. Next. Selanjutnya itu ada kuatkan perilaku yang diinginkan, bukan perilaku yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir ada tanggapi dengan serius. Next. Selanjutnya ada hire right. Hire right merupakan cara paling mudah bagi seorang manajer SDM untuk membangun organisasi yang beretika adalah dengan menarik dan mempekerjakan orang-orang beretika. Next. Kemudian menggunakan ethics training. Pelatihan etika pada dasarnya adalah wajib. Sejak tahun 1991, Pedoman Hukuman Federal telah menetapkan pengurangan hukuman bagi pemberi kerja yang dituduh melakukan pelanggaran yang menetapkan kode etik dan pelatihan etika. Next. Kemudian menggunakan reward dan disiplin. Karyawan mengharapkan perusahaan untuk menghukum perilaku yang tidak etis dan memberikan penghargaan atas perilaku yang etis, termasuk perilaku eksekutif, bukan hanya perilaku bawahan. Next. Selanjutnya itu ada Institute Employee Privacy Policy. Privacy Policies. Dengan Facebook dan yang lainnya yang secara rutin memasarkan informasi pribadi pengguna, privasi tampaknya sudah ketinggalan zaman. Seperti yang dikatakan oleh seorang pakar keamanan cyber, yaitu pengawasan adalah model bisnis internet. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang managing employee discipline. Managing employee discipline adalah proses mengelola perilaku dan kinerja karyawan agar sesuai dengan kebijakan, peraturan, dan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan utama dari manajemen disiplin adalah untuk memastikan karyawan bekerja secara produktif dan profesional
serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan tertib. Manajemen disiplin yang efektif berfokus pada keadilan, konsistensi, dan komunikasi terbuka. Next. Selanjutnya itu ada rules and regulation. Jadi rules and regulation adalah pedoman formal yang mengatur perilaku dan prosedur di tempat kerja. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib, dan produktif. Selanjutnya ada progressive penalty. Jadi progressive penalties adalah sistem disiplin bertahap yang dimulai dari hukuman ringan dan meningkat jika pelanggaran terus berlanjut. Tahapannya meliputi peringatan lisan, peringatan tertulis, coursing, hingga pemutusan kerja. Tujuannya adalah memberi kesempatan karyawan memperbaiki diri sebelum tindakan serius diambil. Yang terakhir ada appeal process. Jadi appeal process adalah prosedur yang memungkinkan karyawan mengajukan banding atas keputusan disipliner yang dianggap tidak adil. Tahapannya meliputi pengajuan banding, peninjauan ulang dan oleh manajemen atau tim independen, dan keputusan akhir yang bisa mempertahankan atau mengubah keputusan tersebut. Next. Nanti ada diversity counts company males and females in discipline situation. Jadi diversity counts company males and females in discipline situation adalah konsep yang mengkaji perbedaan perlakuan antara karyawan laki-laki dan perempuan dalam situasi disiplin. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses disiplin dilakukan secara adil dan bebas dari bias gender. Next. Selanjutnya yaitu adalah how to discipline an employer. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah. Tentukan masalah spesifik yang perlu ditangani seperti pelanggaran aturan atau kinerja yang kurang. Yang kedua, diskusi awal. Adakan percakapan informal dengan karyawan untuk memahami penyebab dan memberi kesempatan mereka untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, ada peringatan formal. Jika masalah berlanjut, berikan peringatan lisan atau tertulis dengan catatan resmi. Yang keempat, tindakan korektif. Jika peringatan tidak diindahkan, diambil tindakan lebih serius seperti scourging atau pemotongan gaji. Yang kelima ada pemutusan hubungan kerja. Jika tidak ada perbaikan, langkah terakhir adalah pemecatan. Next. Disiplin without punishment. Jadi disiplin without punishment adalah pendekatan disiplin yang fokus pada perbaikan perilaku tanpa menggunakan hukuman sebagai metode utama. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja atau perilaku karyawan dengan cara konstruktif dan mendukung. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada how do companies become best companies to work for? Atau bagaimana perusahaan menjadi perusahaan terbaik untuk bekerja. Yang pertama ada SAS, manfaat karyawan, menggunakan cuti tahunan, cuti sakit berbayar, pusat kebugaran, keseimbangan kerja hidup, kebijakan tanpa PHK. Efeknya turnover rendah, penghematan biaya besar. Yang kedua ada perusahaan Google, menggunakan manfaat karyawan, layanan kebersihan, ruang istirahat, dan opsi saham. Pendekatan analitis, tim analisis untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Efeknya mengurangi turnover dan meningkatkan kebahagiaan karyawan. Yang ketiga ada perusahaan FedEx, programnya survei umpan balik SFA dan proses perlakuan adil yang dijamin GFTP. Fiturnya umpan balik anonim, keluhan ditangani hingga tingkat eksekutif. Efeknya meningkatkan kepercayaan dan kepuasan karyawan. Next. Oke, selanjutnya kita akan bahas analisis kasus yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk analisis kasus yaitu Enron Ethics and Organizational Culture. Bagi banyak orang, sebuah perusahaan bernama Enron Corp masih menjadi salah satu contoh dari klasik dalam sejarah tentang etika yang dilanggar. Selama tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, Enron bergerak di bidang usaha perdagangan gas dan listrik nasional. Gas dan listrik. Enron menghasilkan uang sebagai perantara atau grosir antara pemasok dan pelanggan, tanpa masuk ke dalam semua rinciannya. Sifat bisnis Enron dan fakta bahwa Enron sebenarnya tidak memiliki aset, bahwa Enron tidak benar-benar memiliki aset berarti bahwa laporan laba dan neraca yang tercantum aset dan kewajiban perusahaan sangat sulit untuk dipahami. Next. Ternyata, kurangnya transparansi akuntansi
memungkinkan para manajer perusahaan untuk membuat kinerja keuangan Enron terlihat jauh lebih baik daripada yang sebenarnya. Para ahli dari luar mulai mempertanyakan kinerja Enron, laporan keuangan Enron pada tahun 2001. Dalam waktu yang cukup singkat, Enron runtuh dan pengadilan menghukum beberapa eksekutif puncaknya atas tuduhan memanipulasi aset dan profitabilitas yang dilaporkan Enron. Banyak investor, termasuk mantan karyawan Enron sendiri, kehilangan semua atau sebagian besar investasi mereka dalam kasus Enron. Kerusakan ini mungkin lebih membingungkan dari biasanya. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis, Enron memiliki semua elemen yang biasanya ditemukan dalam program etika dan kepatuhan yang komprehensif, kode etik, sistem pelaporan, serta video pelatihan tentang visi dan misi dan nilai-nilai yang dipimpin oleh eksekutif puncak perusahaan. Selanjutnya, para ahli kemudian memberikan banyak penjelasan tentang bagaimana sebuah perusahaan yang tampaknya sangat etis dan luar dapat membuat begitu banyak keputusan etis yang buruk tanpa disadari oleh para manajer lain dan dewan direksi. Penjelasannya Penjelasannya berkisar dari penyembunyian informasi yang disengaja oleh para pejabat hingga penjelasan yang lebih logis seperti karyawan tidak ingin menentang atasannya dan peran irasionalitas yang mengejutkan dalam pengambilan keputusan. Kami adalah masyarakat yang legalistik dan kami telah menciptakan banyak hukum. Kami berasumsi bahwa jika Anda tahu apa arti hukum-hukum itu, Anda akan berperilaku dengan baik. Nah, coba tebak. Anda tidak dapat menulis cukup banyak hukum untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan setiap saat, setiap hari, dalam seminggu, di setiap bagian dunia. Kita harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan penalaran kritis masyarakat kita, karena sebagian besar masalah etika yang kita hadapi berada di wilayah abu-abu etis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Pada paragraf pertama, Enron bergerak di bidang perdagangan gas dan listrik tetapi tidak memiliki aset nyata, membuat laporan keuangan sulit dipahami. Paragraf kedua, kurangnya transparansi dalam akuntansi memungkinkan manipulasi laporan keuangan, sehingga kinerja keuangan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Paragraf ketiga, para eksekutif puncak Enron terlibat dalam manipulasi aset dan probabilitas, menyebabkan kerugian besar bagi investor termasuk karyawan. Paragraf keempat, meski Enron memiliki program etika yang komprehensif, keputusan buruk tetap diambil karena faktor-faktor lain seperti penyembunyian informasi oleh pejabat, ketakutan karyawan untuk menentang atasan, dan irasionalitas dalam pengambilan keputusan. Paragraf kelima, kegagalan sistem hukum dan regulasi untuk mencegah pelanggaran ini menunjukkan pentingnya berpikir kritis dalam menangani masalah etika yang seringkali berada di wilayah abu-abu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik akuntansi Enron yang tidak jelas mempengaruhi persepsi dan keputusan investasi dan keuangan perusahaan. Kedua, mengapa kode etik dan sistem pelaporan Enron mencegah pelaku etis yang tidak pantas oleh manajer dan eksekutif perusahaan. Yang ketiga, budaya organisasi Enron terlepas dari struktur etika dan kepatuhan formal, tetap mengizinkan pengabaian terhadap etika dan keputusan yang tidak etis. Yang keempat, apa peran dan efektivitas sistem pengawasan dan kepatuhan Enron dalam mendeteksi dan mencegah defisiensi etika? Terus kita masuk ke dampak atau pengaruh. Yang pertama, investor. Kehilangan investasi secara signifikan termasuk mantan karyawan Enron yang kehilangan tabungan pensiun mereka. Yang kedua, kepercayaan publik. Runtuhnya kepercayaan terhadap integritas laporan keuangan perusahaan besar. Yang ketiga, reformasi hukum. Skandal Enron memicu perubahan besar dalam undang-undang dan regulasi bisnis, termasuk disahkannya Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Keempat, karyawan. Ribuan karyawan kehilangan pekerjaan dan dana pensiun mereka hancur akibat kebangkrutan Enron. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, alternatif solusinya yang pertama, pengawasan akuntansi yang lebih ketat, menerapkan standar transparansi yang lebih tinggi dan pengawasan lebih ketat oleh pihak ketiga yang independen.
Yang kedua, pengembangan budaya perusahaan yang lebih transparan, yaitu mendorong budaya perusahaan yang menghargai keterbukaan, sehingga karyawan merasa aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Yang ketiga, peningkatan pendidikan etika bisnis, yaitu memberikan pelatihan yang lebih dalam tentang etis bisnis kepada manajer dan karyawan, serta mengajarkan kemampuan berpikir kritis dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan. Solusi terbaik yaitu pengawasan akuntansi yang lebih ketat melalui audit independen serta reformasi besar pada regulasi keuangan seperti yang dicontohkan oleh Sarbanes-Oxley Act. Solusi ini akan memastikan laporan keuangan lebih transparansi sehingga manipulasi seperti yang terjadi di Enron bisa terdeteksi lebih awal. Kesimpulannya adalah kasus Enron menyoroti bagaimana kurangnya transparansi, akuntabilitas dan pengawasan dapat menyebabkan kehancuran besar di dunia bisnis. Meski perusahaan seperti Enron memiliki program etika, tanpa penerapan budaya keterbukaan dan audit eksternal yang independen, manipulasi tetap dapat terjadi. Jadi perlu adanya reformasi regulasi dan penguatan dalam budaya perusahaan agar masalah etika serupa tidak terulang di masa depan. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Next Oke, slide. selanjutnya kita masuk di pertanyaan dan jawaban. Di pertanyaan pertama, berdasarkan apa yang Anda baca dalam bab ini, rangkumlah dalam satu halaman atau kurang bagaimana Anda akan menjelaskan krisis etika Enron. Jawaban menurut kelompok kami, krisis ketika Enron adalah salah satu skandal terbesar dalam sejarah bisnis yang terjadi akibat manipulasi laporan keuangan untuk membuat perusahaan tampak lebih menguntungkan daripada kenyataannya. Enron, sebuah perusahaan energi besar, menggunakan praktik akuntansi yang tidak transparan untuk menyembunyikan utang dan kerugian. Hal ini menipu investor dan karyawan, yang akhirnya kehilangan miliaran dolar ketika Enron bangkrut pada tahun 2001. Meskipun Enron memiliki program etika yang tampaknya kuat, tekanan untuk mempertahankan kinerja dan ketakutan karyawan untuk menentang atasan menyebabkan pelanggaran etika tetap terjadi. Krisis ini mengungkapkan kelemahan dalam regulasi keuangan dan mendorong reformasi, termasuk undang-undang baru untuk memperketat pengawasan perusahaan. Skandal Enron menjadi pelajaran penting tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis. Next slide. Oke, di pertanyaan kedua, yaitu dikatakan bahwa ketika seorang analis sekuritas mencoba mengkonfrontasi CEO Enron tentang laporan akuntansi perusahaan yang tidak biasa. CEO secara terbuka menggunakan bahasa vulgar untuk menggambarkan analis tersebut. Dan bahwa karyawan Enron kemudian berpikir bahwa hal tersebut adalah hal yang lucu. Jika benar, apa yang dikatakannya tentang budaya etis Enron? Jawaban menurut kelompok kami yaitu, jika CEO Enron menggunakan bahasa vulgar terhadap analis yang mempertanyakan laporan akuntansi, dan karyawan menanggapinya dengan tawa, ini menunjukkan budaya etis Enron yang bermasalah. Pertama, ada hal yang kurang akuntabilitas karena kritik atau pertanyaan dianggap tidak penting. Kedua, hal ini mencerminkan budaya di mana perilaku tidak etis atau kasar dari pimpinan dianggap normal atau bahkan lucu. Akhirnya ini menunjukkan bahwa transparansi dan integritas tidak dihargai di perusahaan, dan karyawan cenderung mendukung perilaku buruk daripada menentangnya. Next slide. Oke, pertanyaan ketiga, kasus dan bab ini memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang bagaimana budaya organisasi mempengaruhi perilaku etis. Apa peran yang Anda pikirkan tentang budaya di Enron? Berikan 5 contoh spesifik contoh hal-hal yang dapat dilakukan oleh CEO Enron untuk menciptakan budaya etis yang sehat. Oke, jawaban menurut kelompok kami yaitu, budaya organisasi Enron jelas memainkan peran besar dalam memicu perilaku tidak etis. Budaya yang mendukung ketertutupan, kepatuhan buta, dan penilaian terhadap hasil tanpa memperhatikan cara mencapainya memungkinkan pelanggaran etika terjadi. 5 hal yang bisa dilakukan CEO Enron untuk menciptakan budaya etis yang sehat. Yang pertama, transparansi akuntansi. CEO harus memastikan laporan keuangan yang jelas dan jujur, serta terbuka terhadap pertanyaan atau kritik dari pihak eksternal maupun internal.
Yang kedua, mendorong keterbukaan, yaitu menciptakan budaya di mana karyawan merasa aman untuk melaporkan masalah tanpa takut dihukum atau diabaikan. Yang ketiga, teladan etis. CEO harus memberi contoh perilaku etis dan menunjukkan CEO harus memberikan contoh perilaku etis dan menunjukkan bahwa integritas lebih penting daripada keuntungan jangka pendek. Yang keempat, pelatihan etika yang serius, memberikan pelatihan etika yang bukan hanya formalitas, tetapi mendorong pemahaman mendalam tentang tanggung jawab moral di setiap level perusahaan. Yang kelima, sanksi bagi pelanggar etika, memberikan sanksi yang jelas dan tegas bagi siapapun yang melanggar aturan etis, termasuk eksekutif, untuk menunjukkan komitmen terhadap integritas. Jadi kesimpulan dari chapter 14 itu adalah membangun hubungan positif antara karyawan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif. Ini melibatkan komunikasi yang jelas, kepercayaan, dan saling menghormati yang dapat meningkatkan moral dan keterlibatan karyawan. Hubungan karyawan yang kuat mengarah pada tingkat turnover yang lebih rendah, produktivitas yang meningkat, dan budaya kerja yang kohesif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau kami banyak salah atau ada kata kekurangan kata. Cukup dari kami. Terima kasih.